Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Majelis jemaat dan hamba Tuhan menyambut saudara-saudara yang telah join bersama dalam ibadah kita hari ini. Oleh anugerah dan kasih-Nya, Dia telah memanggil saudara dan saya untuk beribadah kepadanya. Pemazmur berkata, betapa berharganya kasih setia Allah kita, sehingga anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Nya. Marilah kita beribadah di hadapan Tuhan dengan nyanyian ini. Ku datang Tuhan, baharui hatiku. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Celikan aku Tuhan, celikan aku, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku, nyatakan kehendak-Mu di dalam hidupku. Kuasa kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Terbang, bukan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi, hidupku. Bawaku dekat, bawaku dekat padamu, dekat padamu. Bukan terbang bagai raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan melingkupiku, kasih
kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu mengangkatku, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Dengarkanlah bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Saudaraku, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Mainkan alat musikmu baik-baik dengan sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sambil bertepuk tangan. Sebab Tuhan gunung batu kita, Dialah kota benteng kita, keselamatan kita. Katakan bersama, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. sekarang dan selamanya takkan berubah. Sekarang dan selamanya tak akan berubah. Alfa dan Omega, Kau Tuhan yang benar. Oh, oh, oh. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
Saudara, seiring dengan pertumbuhan rohani kita, Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai pergumulan dalam hidup beriman. Kadang kita bertahan, menang, tetapi tidak jarang kita jatuh dan terhimpit beban yang berat. Satu hal yang Tuhan janjikan adalah, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari siapkan pikiran, jiwa dan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindungan. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Oh, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit di atas bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sejauh langit di atas bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena sekali lagi hari ini Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, kami renungkan dan nantinya akan kami praktekkan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi seorang yang belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami, supaya nyata pertumbuhan kami memuliakan Engkau dan kami boleh menjadi saksi hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita tidak akan membaca seluruh bagian firman Tuhan ini, secara khusus kita akan memperhatikan atau memfokuskan di ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada satu pertanyaan demikian, kira-kira apa jawab saudara? Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda terlihat istimewa sebagai orang Kristen? Apa yang membuat Anda terlihat istimewa sebagai orang Kristen? Mungkin di antara saudara ada yang menjawab demikian. Wah, jelas saya ini istimewa. Saya berasal dari keluarga Kristen. Buyut saya, kakek saya, bokap dan nyokap saya, semuanya orang Kristen. Jadi otomatis saya seperti mereka, orang Kristen. Atau mungkin ada yang menjawab demikian. Mau tahu keistimewaan saya? Oh, saya orang Kristen yang istimewa. Saya pelayanan di gereja. Saya WL. Saya pemimpin komsel. Saya ini pengurus gereja. Dan masih banyak lagi aktivitas pelayanan saya baik di gereja lokal maupun juga kancah sinodal. Atau mungkin ada juga yang menjawab demikian. Oh, keistimewaan saya sebagai orang Kristen itu terletak dari sudah enggak kehitung lagi berapa banyak, berapa kali saya selesai membaca Alkitab. Saudara tahu juga, saya ini doanya juga kencang. Puasa Senin Kamisnya juga luar biasa. Dan saya ini orang yang selalu menunjukkan kebaikan kepada orang lain yang enggak perlu diragukan lagi. Jadi itu keistimewaan saya. Atau mungkin ada juga yang menjawab demikian. Saya ini istimewa. Saya ini istimewa jadi orang Kristen sebab saya pernah mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya pernah sakit, usaha saya pernah ambyar. Tapi Tuhan tolong, tapi Tuhan nyatakan mujizatnya bagi saya. Sembuh, usaha saya pulih. Jadi saya adalah orang Kristen yang istimewa. Luar biasa Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang menjawab demikian. Waduh, aku enggak weruh. Apa istimewanya saya jadi orang Kristen? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita selalu punya alasan untuk mengatakan keistimewaan iman kita sebagai orang Kristen. Keistimewaan itu berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing.
Dan setidaknya hal itu jugalah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus yang dalam bagian ini sedang meragukan akan kerasulannya, sedang mempertanyakan identitasnya sebagai orang Kristen. Apa jawaban Paulus atas pertanyaan jemaat Korintus ini yang sedang meragukan akan identitasnya? Kepada jemaat Korintus di ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat, Paulus menceritakan bagaimana pengalaman rohaninya yang begitu luar biasa dan spektakuler. Di sana dicatat bahwa dia menerima penglihatan dan penyataan dari Allah. Dalam penglihatan tersebut dia diangkat Tuhan ke tingkat ketiga dari surga. Lalu mendengarkan perkataan-perkataan yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Keren gak? Keren, pakai banget. Saya bayangkan Bapak saudara-saudara, kalau pengalaman Paulus ini bisa dijadikan sebuah promo, ya, bisa dijadikan sesuatu yang menarik supaya orang itu untuk antri mendengarkan akan kesaksiannya. Atau mungkin kalau hari ini agak sulit dilakukan, kalau misalkan pakai ibadah online via Zoom, maka saya percaya kapasitas 500 audiens terlalu sedikit. Artinya apa? Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya itu. Di ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Paulus sendiri juga menyadari bahwa ada sesuatu di dalam dirinya, sebetulnya ada sesuatu yang bisa menjadi modal. Modal untuk apa? Modal untuk pamer, modal untuk sombong tentang identitasnya sebagai orang Kristen. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab yang namanya reputasi dan dedikasi pelayanan Paulus jelas tidak tertandingi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa ia adalah seorang penginjil yang hebat. Dia seorang yang memberitakan Injil mulai dari Makedonia sampai ke seluruh Asia kecil. Dia mendirikan, dia merintis banyak gereja. Paulus juga adalah seorang pelayan yang tahan banting. Sepak terjang pelayanannya tidak pernah dibatasi oleh apa yang namanya kelaparan, oleh apa yang namanya kedinginan, oleh apa yang namanya kapal karam, bahkan berbagai macam bahaya yang senantiasa mengancam akan nyawanya. Paulus tidak pernah gentar, dia terus maju. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang tahan banting. Bukan hanya itu, dia adalah seorang pemimpin yang handal. Kapasitas dia diakui oleh rekan-rekan sepelayanan dia, maupun jemaat-jemaat yang dia layani dan dia dirikan. Apa yang mau saya katakan melalui bagian ini Bapak? Yang mau saya katakan adalah bahwa pengalaman spiritual maupun prestasi, reputasi, pelayanan yang dimiliki oleh Paulus layak untuk kita menyebutnya bahwa Paulus adalah seorang Kristen grade A, kira-kira seperti itu. Orang Kristen yang spesial, orang Kristen yang layak untuk dibanggakan. Namun coba perhatikan Bapak Ibu. Di ayat yang pertama dia berkata, aku harus bermegah sekalipun hal itu tidak ada faedahnya bagiku. Artinya adalah berbagai macam pengalaman spiritual dia, berbagai macam rekam jejak pelayanan dia, bukan sesuatu yang harusnya dia bangga-banggakan. Mengapa? Tentu Paulus punya alasan untuk dia berkata demikian. Ada beberapa kemungkinan mengapa Paulus beralasan demikian. Yang pertama, bahwa Paulus terpaksa menunjukkan pengalaman rohani dia, reputasi pelayanan dia. Karena dia sedang berhadapan dengan para guru-guru palsu yang sedang mempengaruhi akan jemaat yang ada di Korintus. Para guru-guru palsu ini selalu membangga-banggakan dirinya dengan berbagai macam pengalaman-pengalaman spektakuler di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, dalam bagian ini,
Paulus menyebutkan hal ini dalam konteks dia terpaksa. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Tetapi ada juga kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua adalah Paulus mengajar jemaat Korintus maupun juga kita hari ini untuk melihat bahwa yang namanya keistimewaan hidup kita, keistimewaan diri kita sebagai orang Kristen itu tidak terletak atas apa yang kita lakukan, apa yang kita buat. Tetapi keistimewaan kita terletak pada besarnya anugerah kasih karunia Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Inilah keistimewaan kita. Dan ini jugalah yang disadari betul oleh Paulus. Bagi Paulus bukan pengalaman rohaninya, bukan pula deretan prestasi pelayanannya yang membuat dia bangga. Sebab jikalau dia melakukan hal itu, maka sebenarnya dia tidak ada bedanya dengan guru-guru palsu yang juga membangga-banggakan akan pengalaman spiritual mereka. Bagi Paulus, kasih karunia Kristuslah yang membuatnya istimewa. Kasih karunia Kristuslah yang membuat dirinya istimewa. Lebih lanjut saudara-saudara, di sana dikatakan Paulus menghubungkan kasih karunia ini dengan cerita tentang duri di dalam dagingnya. Duri di dalam daging. Apa yang dimaksudkan Paulus tak kala dia berbicara tentang duri dalam daging ini? Beberapa penafsir Alkitab mencoba untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan Paulus tentang duri dalam daging ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk kelemahan fisik. Kemungkinan Paulus menderita sakit mata, sakit malaria, bahkan ada yang mengatakan epilepsi. Ada juga yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini bicara tentang gangguan emosi yang dialami oleh Paulus. Entah itu histeria, ataupun juga depresi yang tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Namun demikian Bapak Ibu, saudara-saudara, yang pasti bahwa duri di dalam daging ini adalah titik lemah daripada Paulus. Titik rawan di dalam hidupnya yang dapat saja membuatnya jatuh di dalam dosa. Duri dalam daging ini dikatakan disebut sebagai utusan iblis yang mengocohnya. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi sombong. Akan kenyataan ini di sana dikatakan Paulus sungguh berdoa. Dia sungguh meminta sedemikian rupa. Sampai 3 kali dia berdoa. Tetapi Tuhan menjawab dan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus sadar bahwa Allah tidak mengangkat duri yang mengganggu di dalam kehidupannya. Tetapi sebagai gantinya, Allah menegaskan bahwa kasih karunia yang diberikan baginya itu cukup. Cukup bagi Paulus untuk mengatasi berbagai kelemahan, untuk menopang dia. Tak kala berbagai macam gangguan, tak kala berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen itu dia alami. Anugerah Tuhan, kasih karunia Kristus itu selalu datang, selalu dicukupkan, tetap cukup. Dan itulah keistimewaan Paulus sebagai orang Kristen. Dan biarlah ini juga menjadi sesuatu yang perlu kita lihat bersama, bahwa ini jugalah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu apa yang bisa kita praktekkan bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Khususnya tak kala kita membangun sebuah kehidupan spiritual, tak kala menjadi bagian untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan ini bersama-sama mengajak kita untuk senantiasa melihat hidup, melihat diri kita dari sudut pandang kasih karunia Kristus. Mari
kita memandang hidup kita, memandang setiap hal yang kita lakukan itu dari sudut pandang kasih karunia Kristus. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah bahwa karena kita seringkali itu merasa powerless. Kita merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak punya kekuatan. Bahkan tak kala kita menghadapi kenyataan bahwa dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini sedang menghadapi dua persoalan serius. Persoalan yang pertama berbicara tentang persoalan-persoalan fundamental, yaitu tentang kejahatan, tentang penderitaan, tentang kematian. Harus kita akui betapa kita seringkali powerless. Kita tidak berdaya untuk menghadapinya. Bukan hanya persoalan fundamental. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa juga mengalami apa yang saya sebut sebagai problematika eksistensial. Manusia terus mencari akan arti di dalam hidup ini. Mereka mencari tujuan, mereka mencari pengakuan, mereka mencari penerimaan, mereka mencari akan kasih sayang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kenyataan yang kita alami di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita menghadapi persoalan fundamental, kita menghadapi problematika eksistensial. Tidak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, semuanya menghadapi persoalan ini. Persoalan fundamental, problematika eksistensial. Saat kita menghadapi, kita mengeluh. Saat menghadapi, kita berpeluh. Saat menghadapi, kita berusaha sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kesia-siaan dan keputusasaan. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan pernah dapat memberikan kehidupan dan pengharapan sampai kasih karunia itu dinyatakan atas hidup kita. Kasih karunia Kristus diberikan kepada setiap kita. Kristus yang lahir, Kristus yang hidup, Kristus yang mati dan bangkit adalah Kristus yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi, untuk mengatasi, bahkan memberikan jaminan bagi kita untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul oleh karena dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu memandang hidup dari sudut pandang kasih karunia begitu penting. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan. Supaya kita senantiasa memiliki jaminan dan pengharapan. Yang kedua, apa yang bisa bersama-sama kita praktekkan bagian ini dalam hidup kita? Yang kedua di sana dikatakan bahwa kasih karunia itu menopang segala kelemahan dan juga keterbatasan kita. Sebagaimana ini jugalah yang dialami oleh Paulus, saya yakin dan percaya ini jugalah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Bahwa kasih karunia itu menopang kelemahan dan keterbatasan kita. Tak kala kita merenungkan bagian ini, maka pada akhirnya mengajarkan kepada kita bahwa apa yang namanya pengalaman rohani, apa yang namanya deretan prestasi pelayanan, tidak seharusnya membuat kita menjadi orang yang sombong. Tapi justru sebaliknya, kita menyadari kalau kita bisa melakukannya, kalau kita mampu melakukannya, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena anugerah Kristus, karena kasih karunia Kristus yang menopang setiap kita. Kasih karunia Kristus akan menjadikan kita orang yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Sekaligus kita rendah hati karena menyadari siapakah diri kita. Kasih karunia Kristus mengajarkan kita untuk kita tidak perlu menjadi seorang Superman rohani, seorang yang merasa tahu, seorang yang merasa bisa, seorang yang justru pada akhirnya merasa tidak lagi butuh Tuhan dan firman-Nya. Tetapi sebaliknya juga, kasih karunia Kristus membuat kita tidak terlena dengan kelemahan-kelemahan kita untuk menjadi dalih, untuk mendapatkan maklum dari orang lain. Kasih karunia Kristus
menjadikan kita orang yang rendah hati, sekaligus siap diubah bagi kemuliaan Tuhan, bagi Injil Tuhan, bukan untuk penerimaan ataupun penilaian manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia juga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk berani menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Untuk tetap tegak berdiri di tengah-tengah gelombang kehidupan. Kasih karunia Kristus juga membuat kita berani untuk berdoa. Bukan hanya supaya persoalan-persoalan kita diangkat, tetapi kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Berdoa bukan hanya supaya kita ini sembuh dari berbagai macam sakit penyakit kita, tetapi kita memiliki hati yang gembira di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan fisik kita. Kasih karunia menjadikan kita untuk berani berdoa supaya kita tidak hanya menjadi besar, tapi yang lebih penting bahwa hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan juga membuat kita berani meminta, bukan hanya supaya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu, tetapi di atas semuanya itu kita menyadari dalam keadaan demikian pun kita bisa dipanggil untuk menjadi berkat. Dan itu peran dan pesan yang harus kita sampaikan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, mengapa kita harus berdoa demikian? Mengapa kita harus melakukan hal yang demikian? Jawabannya adalah sebab kasih karunia Kristus selalu cukup buatmu dan buatku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cukupkah kasih karunia Kristus bagiku? Cukup, bahkan selalu cukup. Oleh sebab itu, biarlah kita di dalam doa-doa kita senantiasa memohonkan hal ini kepada Tuhan. Kasih karunia terus menguatkan kita. Kasih karunia terus mengarahkan mata kita. Kasih karunia terus menopang, kita hidupi, kita amini, bahkan kita bagikan. Karena itulah keistimewaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau menyatakan akan kasih karuniamu bagi kami. Kami orang yang berdosa, kami orang yang harusnya layak untuk menerima hukuman dan dibinasakan. Tapi semata-mata hanya oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Bahkan lebih daripada itu, kasih karunia itu jugalah yang terus menopang hidup kami. Di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini mengiringi Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami terus diingatkan. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Untuk kami terus memohonkan kasih karunia terus memimpin, mengarahkan, menopang, dan terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dengan berbagai macam kenyataan demi kenyataan hidup yang harus kami lewati dan kami jalani. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah setiap jemaat GKMI Anugerah, mereka adalah orang-orang yang menerima kecukupan dari kasih karunia ini di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui hidup mereka, banyak orang boleh melihat bahwa inilah hidup anak-anak-Mu. Inilah keistimewaan orang percaya. Inilah keistimewaan orang Kristen. Dan melalui hidup mereka, Engkau menjadikan mereka saksi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, Tuhan rindu supaya kita makin mengenal Dia. Walaupun ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Mari kita kembali dalam panggilan kita sehari-hari. Tinggallah di dalam Dia,
hanya menjadi cukup bagi kita. Mari kita datang kepada mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Takkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. sekali lagi katakan, Bapa, Kau mengenal. Mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Takkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan mengenal hati kita. Dia tahu kesusahan dan kekhawatiran kita. Tapi kita percaya bahwa Dia merangkul kita. Dan kita hanya percaya kepadanya. Mari angkat tangan kita. Katakan, kami percaya kepadamu Tuhan. Kini aku percaya, oh, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanku, ku mau setia sampai akhir hidupku.
Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa menaikkan permohonan kami secara khusus bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Budiono. Kami berdoa Tuhan untuk Opa dan Oma Sugianto. Kami berdoa juga jemaat-jemaat kami yang lain yang oleh karena fisik mereka yang lemah, oleh karena usia mereka yang bertambah, mereka berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kami terus berdoa memohonkan akan kesembuhan dan pemulihan daripadamu. Sekaligus juga mereka diberikan hati yang gembira, yang memberikan kekuatan dan semangat untuk mereka menjalani hari lepas hari. Segala hal yang dibutuhkan untuk proses pengobatan di dalam segala kemurahan-Mu, kami meminta dan kami memohon agar Tuhan mencukupkan. Bapa di dalam surga, kami juga bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk gereja kami. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami mengambil satu tema, bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan bahwa tema ini sungguh-sungguh boleh kami hidupi dan kami praktekkan di dalam keseharian kami. Di dalam segala sesuatu kami menjadikan kasih karunia-Mu menjadi dasar, menjadi tujuan, menjadi penggerak bagi kami. Supaya melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami kerjakan, kiranya kasih karunia itu pun juga boleh kami beritakan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan, biarlah setiap jemaat GKMI Anugerah terus mengalami akan kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga terus tetap bersama-sama berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus ya Tuhan, pada tanggal 11 sampai 25 Januari yang akan datang, akan diberlakukan PSBB ketat di seluruh Pulau Jawa dan juga Bali. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ini sungguh-sungguh boleh kami perhatikan bersama sebagai upaya dan tanggung jawab kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami berdisiplin menjalankan akan protokoler kesehatan dan dengan penuh kesadaran setiap kami turut ambil bagian. Kami berdoa bagi pemerintah kami, biarlah terus juga diberikan hikmat untuk juga dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam upaya pelaksanaan PSBB ini Tuhan. Supaya seluruh hajat hidup orang banyak, masyarakat Indonesia tetap dapat terpenuhi dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, ya Tuhan inilah permohonan kami. Semuanya kami naikkan di atas satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Shalom, berikut Warta Jemaat GKMI Anugerah 10 Januari 2021. Pokok doa. Berdoa bagi jemaat yang sakit, Bapak Budiono.
pemulihan pasca operasi bypass jantung, Ibu Debbie yang akan menjalani kemoterapi, Ibu Capong Tian, mama dari Bapak Adriadi Bega, Ibu Yangni, Ibu Luciana, Ibu Tan Sok Tian. Kiranya Tuhan Yesus akan menyembuhkan serta memberikan kekuatan untuk mereka menjalani proses pengobatan. Berdoa untuk tema pelayanan 2021, yaitu bertumbuh dalam anugerah, sungguh dihidupi dan dialami oleh segenap jemaat GKMI Anugerah Jakarta. Berdoa bagi tim hamba Tuhan GKMI Anugerah, kiranya diberi kasih, hikmat, sukacita, dan semangat dalam melayani jemaat. Berdoa bagi PSBB secara ketat yang akan diberlakukan pada 11-25 Januari di seluruh Jawa dan Bali dalam upaya menekan penyebaran COVID-19, kiranya dapat dilaksanakan dengan baik dan disiplin oleh segenap masyarakat. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Dapat menghubungi kami dalam hotline gereja. Demikian Warta Jemaat GKMI Anugerah. Hamba Tuhan dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Kasih karunia-Nya cukup bagiku. Tuhan Yesus memberkati.